akan mendengarkan sharing ilmu. Ini kita sharing ilmu ya, sharing ilmu dari ahli-ahlinya. Mbak Dian ini ahli komunikasi, psikolog. Mbak Dian ini juga Mbak pemerhati keluarga, tukang merhatiin. Jadi hati-hati ya, teman-teman, nanti diperhatikan oleh Mbak Nenden ini, dan siapa tahu yang diperhatikan nanti dapat apa. Itu ada psikolog ya, Mbak Riri. Jadi nanti kita mengalir aja, bisa bertanya, kemudian beliau ini menjawab, dan ada diskusi yang hidup. Itu yang akan kita lakukan. Oke, baik. Mungkin kalau perkenalan mungkin bisa mengenalkan sedikit masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dian Agustino Neriman, bisa dipanggil Dian. Untuk mungkin saya di sini juga harus belajar dari ibu-ibu yang ada di sini malah ya. Jadi kakak-kakak ya, biar berasa seumuran. Untuk pendidikan saya memang dari mulai D3, S1, S2, S3 komunikasi, dan ini sangat tertarik sekali ketika diajak berbicara mengenai komunikasi antar generasi, karena saya mempunyai dua putra. Yang pertama hampir 17 tahun usianya, dan yang kedua usia 10 tahun. Jadi ada dua generasi. Ada Gen Z dan Gen Alpha anak saya, ada dua generasi, sehingga mungkin nanti di sini kita sama-sama mendengarkan gitu ya, diskusi kita terkait bagaimana sih mengelola komunikasi antar generasi. Kemudian di rumah berarti ada 4 generasi, karena saya sama suami saya beda 9 tahun, kemudian saya milenial, kemudian ada generasi Z, dan kemudian ada generasi Alpha. Jadi ada 4 generasi di sini. Ini sangat menarik sekali. Bagaimana cara untuk mengelola agar dalam rumah ini aman, tentram, dan damai, memahami karakter masing-masing begitu. Untuk kegiatan sehari-hari saya sebagai founder and consultant di Nagaro Communication, dan saya juga sebagai tenaga ahli komunikasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan saya juga ketua bidang pelatihan kehumasan di Perhumas, Perhimpunan Humas Indonesia, dan juga mengajar di Universitas Multimedia Nusantara dan juga Universitas Mercu Buana. Sekian perkenalannya mungkin kakak. Luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya tadi udah disebut juga ya, namanya Sri Mulyani Nasution, biasanya dipanggil nama bekennya Riri. Riri. Ini apanya Menteri Keuangan, Bu? Iya. Iya, kembarannya. Oke. Kalau tadi Mbak Dian ya. Mbak Dian saya pikir usianya 17, ternyata anaknya yang 17 tahun. Iya, saya pikir masih 17. Iya. Nah, kalau saya dari generasi sebelumnya lagi. Kalau anak-anak, apalagi generasi Alpha kali ya, disebutnya udah generasi prasasti katanya. Iya, dari generasi Y. Sehari-harinya ngajar di Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya. Saya juga memegang divisi operasional di PT Ruang Mula Indonesia yang bergerak di bidang konsultan dan corporate event juga. Pengalaman dengan generasi ini ya paling banyak itu didapatkan di rumah tentunya ya, dengan anak saya dari milenial dan generasi Z. Milenialnya 1, generasi Z-nya 2, kemudian dari mahasiswa yang itu pergeseran perilaku, pola komunikasi ya, mulai dari dulu waktu ngajar generasi milenial seperti apa sampai sekarang generasi Z. Kira-kira itu nanti yang mungkin bisa jadi materi sharing kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Kakak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Nenden, tadi sudah diperkenalkan juga. Ini saya bukan ahli komunikasi, bukan psikolog juga, tapi lebih kepada praktisinya ya, yang menjalankannya gitu.
pekerjaan utama saya adalah, ini sebetulnya nggak boleh memperkenalkan nih, kalau kode etik notaris katanya tidak boleh memperkenalkan, tapi ini dalam rangka memperkenalkan diri boleh gitu ya, ini bukan promosi. Jadi saya sebetulnya notaris dan PPAT, tetapi tahun 2000-an itu saya punya kegalauan ya, karena pada saat itu ini anak-anak, nah itu tadi masalah komunikasi susah banget ya diatur gitu. Mama tuh dulu, nah itu tadi kan mama tuh dulu gitu, mama tuh dulu kalau dibilangin sama eyang tuh kayaknya nurut-nurut aja, kok kalian tuh pasti nggak nurut gitu kan ya. Nah terus saya mencari-cari teman-teman, terus disarankan udah kamu masuk aja fakultas psikologi gitu ya. Terus akhirnya sebenarnya masuk fakultas psikologi berobat jalan mbak, untuk diri saya sendiri gitu ya. Terus saya masuk fakultas psikologi, saya bergabung dengan teman-teman yang memang concern terhadap parenting gitu ya, keluarga dan segala macam di tahun 2007 gitu ya. Kemudian baru di situ saya tahu kalau misalnya waduh saya ini ternyata sebagai orang tua banyak salahnya loh mbak gitu ya. Iya, karena memang kita di Indonesia khususnya terutama yang muslim mbak gitu ya, kalau yang Katolik mungkin sebelum menikah sudah ada semacam pranikah gitu ya, pendidikan pranikah di gereja dan segala macam gitu ya. Tetapi kalau yang muslim itu cuman disuruh datang di KUA, cuma dikasih tahu sama orang KUA begini selesai, di pembekalannya seperti itu kalau zaman saya dulu, di zaman saya dulu gitu ya. Sehingga kita nggak tahu gimana mau menjadi orang tua tuh nggak tahu gitu kan. Jadi selalu membandingkan pasti yang di atasnya, orang tua saya dulu begini gitu ya, jadi seperti itu caranya begini. Nah kemudian saya belajar dari situ banyak sekali permasalahan, sehingga alhamdulillah saya berkesempatan mengambil ilmu psikologi di Fakultas Psikologi di UI. Kemudian juga setelah itu saya banyak sekali berinteraksi dengan teman-teman yang memang peduli dengan keluarga gitu. Di situ sampai sekarang masih, jadi pekerjaannya notaris tapi sampingannya memperhatikan keluarga gitu ya tadi. Terima kasih Mbak Riri, Mbak Dian. Baik, terima kasih. Sebenarnya boleh nggak sih banding-bandingin gitu? Kalau zamanku dulu kita sebenarnya otomatis ya, otomatis kalau misalnya baik sama anak, mungkin di dunia kerja juga ya Mbak Dian ya. Jadi merasa bahwa ya kita kemarin juga ada kasus bahwa kalau kita mengalami ini karena dulu senior kita melakukan hal yang sama ya, atau orang tua kita melakukan hal yang sama. Jadi itu semacam apa ya, dilakukan pengulangan, pola-pola pengulangan seperti itu. Sebenarnya boleh nggak sih itu? Siapa dulu ini? Pelakor. Ya, sebetulnya sih pada saat kita zaman dulu juga gitu ya, pada saat saya masih kecil, kita kan masuknya ke generasi Z, generasi X gitu ya. Itu kan pada saat itu merasa tidak enak ya. Pada saat saya kecil dibandingkan kamu tuh begini, dulu mama tuh begini, eyang tuh misal ibu saya, mama tuh begini, ayah tuh begini. Itu pada saat itu sebetulnya pada zaman berapa puluh tahun yang lalu pun saya merasakan tidak enak sebetulnya kalau dibanding-bandingkan gitu ya. Karena saya merasa loh kan ini saya tidak seperti ibu, tidak seperti ayah. Hanya pada saat itu tata krama, norma yang ada di lingkungan kita itu kan anak nggak boleh gitu kan, anak nggak boleh ngelawan sama orang tua walaupun di dalam dadanya ini luar biasa gitu ya, jadi gemuruh gitu, tapi kita nggak bisa apa-apa. Nah beda dengan misalnya anak saya yang sekarang, karena waktu itu saya merasa oh kalau saya begini nih pasti anak saya juga merasakan hal yang sama nih, sehingga saya sudah mulai terbuka nih gitu. Kalau misalnya anak saya nggak setuju, saya bilang menurut kamu gimana gitu, walaupun nanti banyak defensif juga gitu ya, namanya juga masih ada sisa-sisa zaman dulu gitu ya. Nah kemudian tetapi anak saya yang sekarang itu lebih terbuka gitu, artinya membanding-bandingkan kayaknya nggak enak dan kayaknya nggak boleh juga, karena saya merasa juga pada saat itu mungkin kalau sekarang ini dengan istilah yang baru mentalnya keganggu juga gitu ya, kesehatan mental kita terganggu, jadi murung, jadi kayaknya gimana, merasa tidak berharga pada saat itu gitu, padahal kita aku nggak gitu kok gitu, jadi merasa bahwa konsep diri itu terganggu. Jadi kalau saya sih kayaknya nggak pas ya Mbak ya. Mbak Diri. Oke, baik, terima kasih. Ojo dibanding-banding ke ya, lagunya ini juga udah ada, semua tahu membanding-bandingkan itu tidak boleh gitu ya, karena tadi udah disampaikan bahwa nggak enak buat yang ngerasain gitu ya.
Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologi ya, kita harus lihat dulu. Kalau kita sekarang misalnya bicara tentang generasi Z, generasi Z ini berada pada tahap perkembangan yang mana gitu ya. Nah, generasi Z ini beradanya di tahapan ke-5 dan ke-6 di teorinya Erikson. Nah, di tahap ke-5 itu ada mereka sedang mencari identitas diri pada masa remaja nih. Nah, bayangkan orang lagi nyari identitas kemudian dibanding-bandingkan, apakah yang benar itu seperti itu yang dibandingkan tadi gitu ya. Kalau membandingkan kan tentunya ada yang baik, ada yang buruk. Nah, jadi seolah-olah hanya ada satu nih yang bisa dijadikan panutan, yang dipuji tadi. Nah, apakah semua orang harus mengikuti satu pola? Tentunya kan tidak. Nah, itu satu ini ya, satu keburukan dari dibanding-bandingkan, sehingga remaja yang sedang mencari identitas dirinya nggak tahu dia harus kemana. Ketika dibandingkan, ya udah berarti yang benar yang kanan misalnya, atau yang benar yang kiri, ya udah dia ikut aja ke sana. Itu salah satunya. Ya mungkin. Oke, kalau masalah membanding-bandingkan, ini sebenarnya dalam hal komunikasi ya khususnya, memang nggak enak ya untuk seorang anak itu dibanding-bandingkan gitu. Mungkin orang tua zaman dulu memang seperti itu gitu ya, karena tapi makin kesini kita makin paham bahwa membanding-bandingkan itu memang tidak baik. Tetapi kalau di saya ya kakak-kakak bukan membandingkan, tetapi memberi contoh gitu ya. Maksudnya ini yang lebih baik, itu yang seperti ini begitu. Jadi mungkin lebih ke motivasi ya jatuhnya begitu. Jadi memberikan kebebasan memilih, namun kita tetap mengarahkan. Dan kalau membandingkan, kadang tanpa sengaja kalimat-kalimat kita, bahasa-bahasa kita juga tanpa sengaja membandingkan gitu ya. Walaupun kita niatnya ingin memotivasi, menunjukkan ini ada loh yang berprestasi seperti ini gitu. Tapi memang pemilihan diksinya tadi, pemilihan kata-katanya kita memang harus hati-hati sekali. Lalu kemudian mungkin satu lagi lebih ke arah situasi dan kondisi anak mungkin ya kakak-kakak. Jadi bagaimana kondisi mereka, apakah mereka siap saat itu untuk bisa menerima kayak semacam masukan dari kita bahwa ada seseorang yang layak untuk dijadikan contoh. Jadi bukan membandingkan, tetapi lebih memberikan contoh yang lebih baik begitu. Dan pemilihan suasana gitu ya, kata-kata tanpa harus membandingkan. Dan satu lagi mungkin anak itu juga dari awal kita sudah berkomitmen. Anak saya tuh dari yang kecil malah dari umur 6 tahun itu sudah kita kasih tahu, dan di sekolahnya kebetulan juga diajarkan bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga misalnya nih saya udah kasih contoh, Dek ini dia kemarin lomba ini, terus nanti dia akan bilang gini, iya Mami setiap orang itu berbeda-beda. Jadi dia dari kecil itu udah tahu, dan kadang-kadang itu dijadikan senjata dia untuk tidak mau menerima masukan gitu ya, karena berbeda-beda. Begitu kurang lebih Ibu. Betul sekali, bersama ya. Jadi kan kalau ini loh kita kasih contoh, maksud kita baik ya, kasih contoh bukan membandingkan. Tapi kadang mereka juga orang kan beda-beda mah gitu kan, orang beda-beda. Jadi mereka memahami individual differences gitu untuk ngeles ya, untuk ngeles seperti itu. Tapi ya itu harus kita pahami juga sebagai orang tua, karena untuk memahami jalan pikiran anak juga begitu. Nah sekarang kalau misalnya kan kita seolah-olah nih sebagai mungkin kakak-kakak teman-teman, orang tuanya merasa bahwa dia pahamlah memahami anaknya, tetapi kan mereka juga biasa hidup dalam keluarga besar, belum tentu misalnya dengan omnya, dengan tantenya, atau dengan lingkungannya kakeknya, neneknya itu memahami juga mereka. Nah komunikasinya itu kan pasti, apalagi ya kalau nggak memahami itu, pastilah terjadi gap ya, pasti rooming ya, rooming. Jadi si misalnya ini belum orang tua dengan anak, misalnya dengan kakeknya aja itu pasti rooming itu si anak, dan kakeknya juga, neneknya juga pasti rooming ketika menerima
respon dari cucunya seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya yang harus dilakukan itu? Nggak harus urut ini ya. Yang mana saja? Saya menyampaikan kasus, nanti beliau-beliau yang akan menjawab kan gitu ya Mbak ya. Siap. Jadi gini Mbak, di saya kalau tadi kan 3 generasi ya. Di saya itu kalau saya kumpulkan ada 5 ya kan, jadi mulai baby boomer sampai ke alpha nih. Dan kita sering berkumpul, jadi mertua saya, kakek ya, mertua saya, kemudian anak saya, terus anak saya yang paling kecil itu masuknya di generasi Z gitu kan, kemudian cucu. Nah udah alpha tuh kan cucu, jadi saya sudah bercucu. Ini promosi kalau saya udah bercucu. Nah itu terasa sekali gitu, ada gap gitu ya, ada gap. Ya itu tadi yang kita harus pahami. Kalau saya kebetulan sudah ada ilmu sedikit-sedikit ya Mbak ya, karena udah masuk ke psikologi, jadi kita udah tahu oh begini, memahami segala macam. Tetapi di keluarga saya yang lain yang memang tidak mengambil katakanlah psikologi, kemudian juga belum sampai tahapan memahami perkembangan tadi yang Mbak Riri sampaikan, perkembangan orang tuh usia segini tuh ada loh tahapannya, dan kita akan masuk juga nantinya ke sana gitu ya. Itu menjadi kayak bingung gitu loh Mbak, ini ngomongnya gimana ya, harus sama kakek gitu ya, sama bapak nih. Nah yang paling biasanya kena korban tuh yang sandwich kan, yang saya terus anak saya gitu tuh kenanya sandwich gitu, karena yang dari sini ngomong ke sini bisa sampai ke sini nih, cucu harusnya begini loh gitu kan. Jadi itu kadang-kadang kita yang di tengah ini yang harusnya akhirnya mau tidak mau memahami, oh kalau dengan ayah sekarang usianya sekian berarti ngomongnya harus begini loh. Udahlah, kita kadang-kadang gitu, udahlah ini udah tua gini-gini, sehingga kita yang masih ada di situ kita harus banyak memahami. Jadinya banyak ini Mbak, banyak harus toleransi gitu ya kalau kepada yang generasi yang sebelumnya gitu ya. Kepada generasi yang di bawahnya juga seperti saya, ke anak saya yang lebih besar itu masuknya milenial, tapi anak saya yang paling kecil kan masih Z gitu ya, apalagi cucu. Nah itu juga udah beda-beda gitu ya, karena apa? Generasi anak saya aja milenial sama Z itu sudah terekspos dengan media sosial, sehingga informasi yang banyak sekali dari luar negeri gitu ya, itu masuk dicari kan, mereka mendapatkan, sehingga mereka juga jangan salah, mereka juga suka browsing tuh parenting gitu ya. Parenting tuh kayak apa? Ini mama kalau ngomong gini bener apa enggak? Papa kalau ngomong gini bener enggak? Kakek kalau ngomong gini bener enggak gitu. Itu mereka browsing. Kadang-kadang secara teori mereka justru lebih pintar tuh parentingnya gitu ya, tetapi kan belum mempraktekannya. Ketika mempraktekkan baru mereka oh iya ternyata sulit mempraktekannya. Nah itu jadi memang gap itu selalu ada, tetapi kemudian memang kita harus terus belajar gitu ya. Apalagi kan kalau di agama saya gitu ya, agama Islam itu kan mengajarkan kita itu mengasuh anak kita itu adalah di generasi yang berikutnya. Jadi cara-cara kita yang sekarang ini itu nggak pas buat mereka, sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan masanya dia gitu. Sehingga saya mau nggak mau juga saya mengajak mertua saya juga untuk melek nih, sekarang lagi zamannya era digital, gadget gitu ya, yuk belajar yuk gitu. Tadinya ibu mertua, bapak mertua nggak mau pakai handphone, dulu BlackBerry aduh ini susah mencet segala macam, tapi saya bilang masanya itu udah seperti itu Pak Bu, jadi mau nggak mau kita harus ikutin juga, kita harus dampingin anak-anak kita di dunia sana tuh gitu. Kalau saya sih merasa gitu, tetap ada gap, tetapi ketika kita memahami toleransi dan mau berubah dengan kondisi dan sesuai yang ada, komunikasi itu akhirnya juga bisa tersampaikan. Monggo Mbak. Mungkin dari teman-teman di sini kebanyakan Gen Z atau milenial? Milenial ya. Oke. Gen Y. Seumuran ya. Seumuran dengan saya. Baik, mungkin biar semakin memperdalam Mbak psikolog ya. Jadi ketika ada communication gap ini, itu kira-kira karena ilmu ya, dampaknya itu bagaimana? Apa dampaknya bagi ya semua gitu. Baik, terima kasih Bu Maria, Mbak Maria ya, Kak Maria. Iya. Nah ini mengenai dampak dari communication gap itu ya,
tentunya dalam perkembangan, dalam hubungan ya, terutama dalam keluarga begitu. Nah mungkin kita sekarang juga tahu memang benar tadi apa yang dikatakan Mbak Nenden ya, bahwa harus misalnya orang-orang tua nih harus diajarin nih sekarang bagaimana pakai WhatsApp apa dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan media-media yang sekarang digunakan oleh generasi milenial, generasi Z, bisa nggak ada tuh nanti komunikasi antara kakek dengan cucu misalnya. Nah, gimana tadi dampaknya? Gitu. Bayangkan kalau dulu, nah ini zamanku dulu masuk nih, zamanku dulu ini kayaknya susah ya. Paling apa namanya komunikasi yang tidak bertatap muka itu paling hanya lewat telepon, tapi lewat telepon pun kita masih mendengar suara, kita masih mendengar nada suara, apa ya namanya perasaan itu masih bisa sampai gitu ya. Nah kalau sekarang itu cenderung sudah ditinggalkan, teleponan lewat WhatsApp aja kadang-kadang males tuh generasi-generasi yang baru ya, lebih enak lewat chat. Nah kalau kakek neneknya tidak bisa menggunakan ini, terputuslah komunikasi. Nah salah satu dampaknya adalah sekarang ini kecenderungannya generasi-generasi baru ini mendapatkan nilai-nilai itu dari media sosial, bukan lagi dari kakek nenek, bukan lagi dari orang tua, bukan lagi dari guru-guru. Udah nggak menarik dengerin nasihat, dengerin penanaman nilai-nilai dari guru, dari orang tua. Kami lebih tahu, ya kecenderungannya kan begitu, kami lebih tahu karena di media sosial banyak kok informasi. Nah yang mau datang ke sini saat ini aja itu bisa diacungi jempol loh, karena sekarang kecenderungan untuk mengikuti seminar, webinar pun sudah mulai menurun. Kenapa? Banyak kok di TikTok, banyak kok di Instagram. Ngapain harus datang? Kalau misalnya kayak gini kan harus datang, walaupun mungkin tadi karena memang kebetulan ke perpus, tapi istilahnya masih harus ada effort. Kalau media sosial sambil tiduran kita bisa dapat banyak dapat informasi. Nah sehingga penanaman nilai-nilai yang dari orang tua, yang dari guru-guru itu hampir tidak lagi menjadi media utama untuk mendapatkan nilai-nilai oleh remaja saat ini. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau nilai-nilai kakek, nilai-nilai nenek, nilai-nilai orang tua, nilai-nilai guru-guru sangat berbeda dengan nilai-nilai generasi penerusnya. Nah itu gimana? Berarti kan ada satu yang ini ya, yang hilang, ada gap di situ. Dampaknya ke depan ya pasti akan banyak sekali. Kira-kira itu sih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Mungkin ini juga ada banyak teman-teman yang dari pekerja ya, mungkin bagaimana sih communication gap yang di tempat kerja, terus ya bagaimana dinamikanya di situ mungkin lebih. Ya, baik, terima kasih. Ini menarik sekali karena terkait dengan gap komunikasi ini menjadi salah satu problem utama. Kemudian saya beberapa kali juga dipanggil oleh perusahaan startup, kemudian multinational company untuk bisa membenahi komunikasi organisasi. Karena ada gap yang sangat luar biasa antara atasan dengan bawahan, di mana bawahannya itu sudah masuk Gen Z. Dan Gen Z ini agak cookie gitu ya. Jadi mereka cenderung nggak takut kehilangan pekerjaan, kemudian juga mereka sangat pede, over pede bahkan gitu ya. Dan ada satu yang kehilangan adalah mengenai attitude. Nah, attitude itu hilang sehingga generasi-generasi di atas milenial merasa kok seperti ini ya corporate culture kita, budaya perusahaan kita gitu ya, sehingga perlu dibenahi. Nah, biasanya kembali lagi ke visi misi dan core value dari perusahaan. Kira-kira perusahaan itu memiliki visi misi dan core value apa? Kalau memang misalnya belum ada penambahan terkait untuk bisa menyamakan komunikasi yang sama atau misalnya menyamakan persepsi yang sama terkait bagaimana melakukan komunikasi yang positif, nah itu perlu dibenahi dulu visi misi dan core value-nya tadi, dan seringkali dibenahi akhirnya karena ternyata
belum tersirat atau tersurat di situ bahwa diperlukan yang namanya komunikasi positif, dan itu harus didukung mulai dari elemen-elemennya, salah satunya adalah empathy. Nah, empathy ini juga merupakan satu bagian dari kalau teorinya komunikasi hati. Di komunikasi hati itu, jadi kita harus punya empati. Bagaimana kalau di komunikasi ada 5 unsur dalam melakukan komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Kita sebagai komunikator, lalu kemudian ada yang namanya pesan, ya, pesan atau message. Bagaimana message itu dikelola, diolah atau dibentuk, itu ada namanya proses encoding. Encoding itu adalah proses bagaimana di otak kita, kayak saat ini saya duduk di sini, saya diminta bicara mengenai komunikasi antar generasi, saya harus lihat, oh audiensnya siapa, oh lingkungannya seperti apa, sehingga kata-kata yang keluar itu terbentuknya tidak sama ketika mungkin saya lagi mengajar di kelas S2 komunikasi gitu ya. Jadi ada adaptasi. Lalu kemudian harus dibubuhi yang namanya empathy, sehingga bagaimana cara kita bertutur, kemudian bagaimana kita mempunyai gestur, mimik wajah dan lain-lain, itu semua dipengaruhi. Kemudian ada yang namanya saluran komunikasi. Saluran komunikasi saat ini mungkin tapi kalau begini kedengeran. Nah, jadi ini penting sekali. Salurannya apa? Medianya apa? Tadi kakak-kakak sudah menyampaikan. Kalau misalnya kakek neneknya nggak belajar atau nggak adaptasi dengan teknologi sekarang, nggak akan bisa komunikasi dengan cucunya lewat WhatsApp. Nah, itu salah satu channel, ya. Jadi memang itu sangat penting. Dan kemudian ada komunikan. Komunikan itu adalah penerima informasi, penerima message. Dan yang terakhir adalah feedback. Bagaimana si komunikan itu memberikan feedback, memberikan respon. Dan yang terakhir adalah noise. Ya, apakah ada noise? Misalnya ini mic-nya tiba-tiba mati, nah itu ada noise gitu ya. Nah ini jadi pemahaman terkait dengan proses komunikasi itu harus dipahami. Menurut saya proses komunikasi itu tidak hanya di lingkungan organisasi kakak-kakak yang harus dipahami, tetapi juga di lingkungan keluarga. Sehingga saya dari kecil juga menanamkan ke anak-anak bahwa kalau mau bicara itu kita ada proses gitu. Jadi ini untuk bisa mengajarkan anak-anak itu tidak sembarangan bicara, kemudian menggunakan empati dan kemudian juga menggunakan etika komunikasi. Kurang lebih seperti itu.